Dan saya yakin waktu itu, salah satunya cara saya untuk bisa bersaing dengan orang lain, teori itu penting. Tapi sebanyak-banyaknya teori yang kita pelajari, kalau nggak bisa kita implementasikan, maka dia kan hanya sekedar teori aja. Jadi sebenarnya punya satu cerita unik Pak yang pengen saya ceritain. Momen pertama kali dapat salju, sombongnya gitu kan. Saya nggak tahu cara buka pintu kereta di Jerman. Informasi tambahan buat anak-anak IT mungkin yang nonton gitu ya. Karena saya mikir gini, supaya saya bisa dihubungi sama orang yang mungkin punya potensi untuk menggali potensi diri saya. Kayak gini Pak, nih saya ceritain ya. Saya bukan bongkar ya. Boleh. Mungkin kita nggak tahu outcome-nya seperti apa, tapi terlepas outcome-nya seperti apa, dicobain aja dulu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam, jam berapapun teman-teman menonton tayangan podcast ini. Pada kesempatan ini spesial sekali dari podcast PCR, kita kedatangan satu tamu yang istimewa, salah satu yang kami banggakan dan alumni dari program studi Teknik Informatika. Kebetulan alumninya G20, yaitu Bang Farhan Naufaldi. Tepuk tangan teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Saya Farhan Naufaldi dari Teknik Informatika G20. Sehat Farhan? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini, terima kasih banyak atas waktunya Farhan sudah menyempatkan hadir di kampus lagi. Iya Pak. Terakhir ke kampus kapan? Wisuda lah Pak, terakhir Pak. Wisuda. Iya, wisuda. Akhir tahun kemarin berarti. Akhir tahun kemarin, betul. Jadi pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Farhan dari alumni TI G20. Ya, kita mau tahu beberapa hal, apa kejadiannya setelah wisuda, kurang lebih seperti itu. Sudah kemana saja perjalanan ini membawa Farhan. Ya, kita akan ngobrol hal-hal penting, hal-hal tidak penting juga nanti kita obrolin. Dan tadi dari ngobrol-ngobrol ternyata Bang Farhan ini anak Rumbai teman-teman. Jadi memang warga Rumbai itu mudah-mudahan semuanya jadi sukses-sukses. Amin. Oke, Farhan sekarang saya udah dapat info sekarang kerja di Openway Teknologi Indonesia Pak. Sejak kapan itu? Itu sejak November tahun 2024. November 2024. Boleh diceritakan Openway ini perusahaan apa Farhan? Oh iya boleh Pak. Jadi sebenarnya Openway ini tuh mungkin belum terlalu populer gitu Pak. Bukan perusahaannya ya, tapi konsep dari perusahaannya itu belum terlalu terkenal gitu. Jadi sebenarnya Openway ini bergerak di bidang payment processing. Kan ya biasanya tuh yang kita pernah dengar tuh payment gateway, ya kan. Contohnya kayak apa tuh kalau payment gateway? Kayak Sendit, Mitrans gitu ya kan. Tapi kalau payment processing ini beda. Dia bergerak di level setelah payment gateway. Jadi semua pembayaran yang dilakukan, payment dilakukan akan diproses di payment processing itu. Gitu. Karena kan kalau payment gateway itu baru gerbangnya istilahnya gitu kan. Nah, itu memang pemrosesannya di situ. Nah, jadi kita tuh bikin software yang diimplementasikan ke macam-macam sih Pak. Kemana aja tuh? Contohnya tuh kita punya project sekarang tuh ada di BRI. Kita juga ada pernah implementasi di OCBC, BJB, Muamalat, BTN, Maybank. Terus adalah yang insya Allah tahun depan bakal ini lagi. Ya mudah-mudahan lancar. Jadi sederhananya misal awamnya gini, kita mau transaksi pakai sesuatu lah, Kris, base-nya Kris misalnya. Kalau di saya belanja, kemudian posisi perusahaan ini sebagai mensupport bagian yang mananya? Dia bagian yang akan menerima transaksinya. Mencatat transaksinya, dan memproses transaksinya. Gitu. Dan dengan masifnya penggunaan payment digital sekarang, berarti perusahaan ini potensi dan visi misi ke depannya lumayan prospektif seharusnya. Lumayan prospektif Pak. Sekarang keren. Gimana ceritanya bisa kerja di sini? Boleh tahu? Sebenarnya saya nggak sengaja Pak. Gitu. Bisa gitu nggak sengaja. Nggak sengaja. Apa ceritanya? Karena tuh ya kayak yang lain gitu. Awalnya kan saya tuh mimpinya tuh kayak pengen jadi programmer di Tokopedia, di Gojek, Shopee gitu. Tapi waktu itu saya ngeliat lowongannya tuh di ini Pak, di deals.com kalau Bapak tahu, ya, ngeliat itu. Terus saya ngeliat, namanya keren juga gitu kan, implementation engineer gitu kan. Itu nama job. Nama jobnya gitu, nama role itu. Implementation engineer. Terus setelah itu ya udah saya coba apply gitu. Untuk tahap masuknya sendiri, Openway itu ada beberapa tahap gitu. Itu tuh dimulai dari awalnya tuh ada interview sama HR. Semua data, CV, kelengkapan udah ada di akun deals.com tadi berarti? Udah Pak. Kalau CV-nya terus kayak informasi singkat lah isinya tentang saya gitu, itu udah ada. Cuman setelah itu bakal ada tahap administrasi. Jadi mereka bakal seleksi administratif dari CV semuanya gitu kan. Setelah itu nanti bakal ada HR interview. Sama HR di Openway.
Itu sekitar kayak cuman 10 menitan, 15 menitan kind of ya gitulah intinya gitu. Terus setelah itu bakal ada technical test. Oke. Oh, technical interview test. Dulu baru disuruh technical test. Oke. Gitu. Terus technical test ini mungkin informasi tambahan buat anak-anak IT mungkin yang nonton gitu ya. Iya, update terkini. Memberikan gambaran lah istilahnya gitu ya. Kira-kira apa kejadiannya? Iya, apa kejadian, apa yang bakal mereka expect kalau misalnya ngelamar ke perusahaan yang bentukannya kayak gini gitu. Terus saya tuh kemarin tuh ada tes di query gitu Pak, kayak Oracle gitu, PLSQL namanya. Iya. Terus ada Java. Terus ada psikotes umum, gitu ya, umum. Logika gitu-gitu. Terus setelah itu personality test. Oke. Jadi kayak intibanya tes tentang kayak misalnya nih ketika kamu berada di posisi A, apa reaksi kamu gitu. Itu open question atau kita bisa milih kayak tes kepribadian gitu? Gak milih sih Pak, dia emang esai gitu istilahnya. Oh esai, kita isikan di situ. Oke. Gitu. Jadi tadi HR 10 menit, yang itu pas HR ditanyain apa aja? Itu lebih ke personality sih Pak sebenarnya gitu. Karena nanti waktu yang teknikalnya gitu, knowledge technical itu bakal di user interviewnya. Gitu. Itu di tahap terakhir lah intinya. Tahap terakhir. Oke. Setelah itu berapa lama itu proses sampai dengan oke, Farhan you are board? Seminggu. On board nih. Iya, onboarding sampai. Kalau technicalnya sendiri, kalau yang HR interview sama yang technical test itu kurang lebih makan waktu seminggu. Oke. Terus setelah itu user interview kan. User interview itu waktu itu makan waktu 2 jam. Oke. 3 jam. 3 jam? 3 jam. Terus itu usernya ada 5 Pak yang interview gitu. Ada 5. Ada 5. Terus keluar. Lebih serem dari sidang akhir berarti ya? Iya 11-12 lah Pak. Penguji 2 kan kalau sidang. Iya. Oke, ini 5 orang. 5 orang. Terus setelah itu 5 orang udah keluar hasilnya 2 minggu. Keluar hasilnya tuh waktu kita lagi rehearsal buat wisuda. Oh, pas momen-momen itu. Iya, jadi kan kita kan sempat gladi bersih kan. Iya, gladi bersih. Itu kan gladi bersih. Terus saya dapat telepon, saya nggak tahu siapa itu, gitu kan nggak ada namanya gitu. Iya. Saya angkat terus dikabarin, "Oh, Farhan kamu lolos ya open way" gitu. Oke. Gitu. Oh, pada momen itu rezekinya. Iya, rezekinya datang. Oke. Berarti sekitar kita wisuda Oktober. Kita wisuda itu Oktober ya. Oktober. Terus masuk kantornya itu tanggal 11 November. Oh, 11 November udah start di situ. Menarik. Saya dapat info ini staf pertama yang dari Politeknik latar belakangnya ya. Betul sekali Pak. Terus gimana? Nah itu Pak sebenarnya tuh awalnya saya juga nggak gimana ya Pak ya. Saya sebenarnya tuh dapat cerita gitu, gitu kan. Ada yang bilang sorry to say gitu ya. Ada yang bilang kayak ini ada anak yang dari kampus yang cukup terkenal misalnya gitu, tuh gagal masuk open way gitu. Oke. Meanwhile saya anak Bombay gitu kan, terus kayak dari Politeknik, apalagi itu kan banyaknya universitas gitu kan. Ya. Pada umumnya kan memang kayak gitu. Ya, gitu kan. Terus saya bisa masuk kayak kira-kira. Terus tapi ternyata alhamdulillah masuk. Dan ternyata setelah masuk tuh emang rata-rata tuh lulusannya tuh bukan lulusan Politeknik, emang rata-rata tuh dari UI, dari ITB, UGM, terus yang kayak BINUS, UPH gitu-gitu. Kalau dari sisi kompetensi gimana pasarannya dengan kondisi anak-anak dari universitas misalnya? Maksudnya perbandingan kompetensinya? Iya, kompetensi. Untuk perbandingan kompetensi saya bisa bilang kita nggak kalah. Alhamdulillah. Kita nggak kalah. Alhamdulillah. Oke. Karena waktu saya dapat bocoran juga waktu interview kemarin tuh, selain saya kan ada juga calon-calon yang lainnya. Iya. Itu juga dari universitas gede-gede, kayak UI, dari ITB gitu-gitu. Dan bahkan kemarin saya sempat dengar untuk program intern, ini intern ya, bukan ini intern di Open Way gitu. Itu tuh ada yang lulusan Jerman, ada yang lulusan Kanada, dan yang abroad juga gitu. Jadi saya proudly bisa bilang ya PCR nggak kalah lah. Alhamdulillah. Setidaknya ya apa yang sudah kami rancang di kampus. Ya kuliah di Politeknik kan dominannya lebih banyak praktikum. Dengan laporannya, dengan job sheet yang harus dikerjakan. Semuanya hands on-nya sampai 70% gitu dibanding kuliah teorinya. Ya setidaknya hal-hal yang praktikalnya kita bisa diadu lah ya. Bisa diadu Pak. Tidak seperti bayangan misalnya ya kita pilihan jadi Politeknik itu kan masih orang lebih milih ke universitas dulu gitu. Tapi sebenarnya dari sudut pandang ya kalau pengennya menguasai hal-hal yang sifatnya teknis bukan teoritis ya seharusnya pilihannya di Politeknik. Nah itu juga yang dirasakan mungkin bagi kami dari kampus ya itu yang niat baik yang diusahakan untuk sebagai bekal teman-teman masuk kerja. Ya saya nggak tahu mungkin kalau dibandingkan kan misalnya kita fair-fairan aja, ijazah semuanya kita dapat gitu.
kemudian transkrip apalagi itu kan pasti paketan gitu. Nah, kita sertifikat kompetensi ya siapa yang punya rezeki lebih boleh apply itu, atau di Politeknik kita sendiri kita memastikan setiap mahasiswa itu megang sertifikat kompetensi. Itu modal kan dari kampus. Betul. Sebenarnya kalau yang saya lihat ketika sama-sama mengikuti proses yang sama sampai ke tahap wawancara, maka salah satu poin yang paling besar saya rasa Farhan juga sudah siapkan itu kan portofolio semua yang sudah dikerjakan. Betul, Pak. Nah, jadi nilai plus itu apalagi ya kita tahu misalnya kita bisa menjelaskan itu dengan sangat-sangat baik. Bikin apa aja waktu kuliah kan Farhan, tinggal buka portofolionya ini, pernah bikin ini dengan sekian banyak yang CV yang sudah dikerjakan gitu. Saya rasa sih kalau saya jadi yang rekruternya juga lihat, oke, ini udah proof sih dia punya produk, dia bisa ngejelasin. Ya hampir-hampir 90% seharusnya saya lebih milih yang dilengkapi dengan portofolio itu. Waktu wawancara-wawancara itu ada nyeritakan hal-hal kayak gitu nggak? Ada Pak, ada. Tapi waktu itu lebih ke yang sama HR Pak. Dia yang sama soal HR. Waktu kuliah saya ngapain aja. Pernah ikut organisasi nggak sebelumnya? Ya udah saya ceritain semua tuh. Mulai dari yang saya ikut. Ya, nanti bakal ada ini sedikit sneak peek dikit ya teman-teman. Boleh. Waktu ikut ISMA, waktu Pilmapres gitu-gitu semuanya itu seperti ditanyain gitu. Kayak apa yang saya lewatin, effort apa aja yang udah saya lakuin untuk itu dan semuanya gitu. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillahnya Farhan dapat jalan kebuka kesempatan berdasarkan seperti itu. Dan ya kami sendiri tadi saya dapat info ya kami cukup bangga gitu ketika institusi jenis politeknik ya sudah mulai dikenal orang dan ya dikenal itu dalam artian ya bisa bersaing dengan sangat-sangat baik dengan hasil lulusan dari universitas gitu. Gitu. Saya ada satu quote atau saya tadi nyari-nyari bahan apa ini yang mau diobrolin. Jadi ada satu kutipan gini. Ini dari bukunya rektornya UII saya dapat. Jadi di sini disebut pemikiran kita memang tidak didesain untuk menghubungkan antar titik dalam kehidupan kita secara maju. Jadi dots by dots, kalau pernah dengar pidatonya Steve Jobs itu kan connecting the dots. Dia tidak bisa connecting the dots itu ke depan atau ke future gitu. Jadi pastinya seharusnya connecting the dots itu pasti di masa lalu. Karena tadi saya mau hubungkan itu, ternyata kita tahu bahwa episode-episode kehidupan kita akan terhubung ke masa lalu. Apa yang kita panen sekarang atau apa yang Farhan rasakan sekarang adalah buah dari apa yang kita tanam di waktu lampau. Setuju Pak. Apa yang mungkin kita nikmati di masa depan karena ikhtiar yang dilakukan pada masa lalu dan masa kini. Nah, jadi ketika saya baca tulisan ini sepertinya kita mau gali dots-nya itu ke belakang gitu. Kalau Farhan mulai singgung tadi di cerita ISMA, cerita beberapa hal yang sudah dilakukan selama kuliah, bahkan saya pernah berinteraksi juga. Saya tahu Farhan juga yang menjadi founder salah satu organisasi kemahasiswaan di PCR ya. Iya betul Pak. Masih pakai baju yang coklat-coklat itu. Nah, saya masih ingat momennya di masjid kalau nggak salah waktu itu saya tanya Farhan, ini apa Farhan gitu? Oh ini Pak UKM ya waktu UKM, itu. Iya betul. UKM Pak, ini namanya Caltech Techno Scientist gitu. Betul. Itulah rasanya momen yang saya ingat. Nah saya mau gali-gali ke situ. Jadi kita mau connecting the dots dari masa lalu sampai dengan kondisi yang sekarang. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi yang nonton. Jadi kita mulai ceritanya seperti apa Farhan ketika SMK dulu. Wah lumayan ini ya. Ya kita tarik SMK lah. Oke. Waktu SMK tuh saya tuh sebenarnya udah mulai dari situ Pak sebenarnya. Oke. Udah mulai ngerasa kayak awal pemikiran itu gini Pak. Ini somehow saya tiba-tiba dapat hidayah waktu SMK gitu. Saya mikir gini. Dari ribuan bahkan puluhan ribu nanti gitu siswa yang akan lulus SMA dan SMK semuanya pasti ya persentasenya gede lah yang bakal ke universitas, politeknik gitu-gitu. Outcome-nya apa? Pasti rata-rata pengen cari kerja. Ya kan? Dan tiap tahunnya mungkin kita punya berapa lulusan? Mungkin ada puluhan ribu, 100 ribu gitu-gitu ya kan? Sekarang kalau misalnya nih saya nggak ngelakuin sesuatu, nanti saya bisa bersaing nggak ya ke depannya gitu. Saya mikirnya gitu. Di SMK sudah mulai kesadaran itu muncul. Iya gitu. Terus? Masih percikan-percikan aja sih gitu kan. Udah dari situ kayak saya udah kepikiran. Tapi saya harus bisa bikin langkah tibanya gitu. Saya harus tahu nih saya harus ngapain. Dan saya mulai bikin roadmap. Kira-kira nih mungkin saya nggak 100% yakin bisa ke situ gitu. Tapi at least saya udah punya gambarannya gitu. Ideally saya pengen seperti apa nanti di depan. Kayak gitu. Dan saya yakin waktu itu salah satunya cara saya untuk bisa bersaing dengan orang lain adalah dengan saya menaikkan value saya. Gimana cara saya bisa berbeda dengan orang lain. Dari situ saya mulai ikutin ya
lomba-lomba, saya mulai ikut organisasi, saya mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu tibanya, supaya nanti saya ke depannya bisa bersaing. Itu thin lining itu. Itu ini. Itu yang dikumpul-kumpulkan. Ya? Iya itu. Sampai sekarang soalnya tuh emang jadi apa ya namanya? Purpose utama saya itu. Oke. Gitu. Kemudian berjalanlah di PCR sebagai mahasiswa G20, generasi 20. Masuk di G20 PCR. Setelah masuk di PCR, apa yang kebayang kuliah di PCR waktu itu? Oke. Saya tuh kebayang itu kuliah di PCR itu pasti bakal banyak. Saya tuh sebenarnya Pak, alasan saya lebih tertarik ke Politeknik nih. Ini harus dibahas nih gitu. Iya, boleh. Kenapa saya lebih milih Politeknik dibanding universitas? Gitu. Awalnya juga tuh saya ini pertanyaan sama dengan waktu saya mau masuk SMA SMK, Pak. Kenapa saya masuk SMK? Kenapa bukan SMA? ya. Alasan itu sama, karena saya merasa bahwa teori itu penting, betul. Tapi sebanyak-banyaknya teori yang kita pelajari, kalau nggak bisa kita implementasikan, maka dia kan hanya sekedar teori aja, gitu. Jadinya kayak ya kita tahu luas gitu pengetahuan gitu, tapi saya pengen sesuatu yang benar-benar kita hands on, kita bisa terapin gitu. Jadi makanya waktu itu kayak saya bakal masuk ke PCR, dan ekspektasi saya waktu itu adalah saya akan banyak banget tuh praktikum, bikin aplikasi, namanya belajar ngoding gitu. Ya bener sih ternyata emang kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke. Kemudian dari semua mahasiswa G20 TI gitu, berapa kelas waktu itu? Ada TI sampai E. 5 kelas ya? 5 kelas. Saya ingat seharusnya saya itu ketemu Farhan di mata kuliah jaringan pengolahan citra digital seharusnya. Kelas teori waktu itu, Farhan di TIA. Pada momen itu, sejak kapan Farhan mulai melihat ini ada kesempatan lebih nih dibanding jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Ternyata dengan niat untuk meningkatkan kualitas diri, saya bisa nih bertemu dengan orang-orang, bisa saya tanyain, saya bisa jadi apa lagi di PCR, apa yang kalau diasumsikan PCR itu sebagai wadah tanaman, bibitnya Farhan udah ditaruh di situ, dan Farhan menemukan bahwa Farhan bisa berkembang lebih daripada cuman mahasiswa yang ngambil ilmu praktikum ataupun teori saja. Nah itu semester berapa Farhan mulai bergerak untuk menemui beberapa orang yang saya tahu, dan Farhan serius pengen belajar dari orang tersebut. Bahkan tuh saya sebelum masuk PCR udah kepikiran, Pak. Udah kepikiran. Jadi waktu sebelum saya ikut ISO gitu. Ya sama, saya mikir gitu, gimana cara supaya saya itu bisa stand out dibanding yang lain gitu ya kan. Karena saya mikir gini, supaya saya bisa dihubungi sama orang yang mungkin punya potensi untuk menggali potensi diri saya gitu. Saya harus bisa beda dari yang lain. Ya kan? Makanya saya strateginya? Strateginya gini Pak. Nih saya ceritain ya, saya bukan bongkar ya. Boleh. Awalnya tuh strateginya adalah saya untuk bisa membedakan diri yang lain, waktu ISO saya jadi ketua angkatan. Gitu. Nampak tuh satu gitu kan. Orang yang mengetuai angkatan. Supaya orang tahu, Farhan ketua angkatan yang kemarin. Gitu. Karena kan kalau misalnya saya cuman ikutin ISO aja gitu ya, berbeda gitu. Biasa-biasa aja. Oke, dari situ udah. Terus masuklah ke hari pertama kuliah. Semester 1 nih. Semester 1. Saya bingung. Ini saya udah jadi ketua angkatan, tapi apalagi masa gini doang gitu kan. Masa cuma berhenti di sini doang gitu. Masuklah email dari BEM PCR. Itu saya masih ingat banget tuh. Ada email dari BEM PCR. Kompetisi di Universitas Sriwijaya. And at that time saya langsung kepikiran, ini panggung saya nih gitu kan. Jadi saya kumpulin lah teman-teman saya yang saya rasa bisa ikut berkompetisi sama saya. Itu kompetisi bidang? Kompetisi di bidang pengolahan limbah. Tapi solusinya bebas. Gitu. Jadi ada yang dari jurusan lain tuh nggak terkungkung di teknologi aja IT gitu dan maksudnya teknologi gitu. aja. Cuman karena sebenarnya saya anak IT, jadi solusinya adalah diarahkan ke situ. Terus waktu itu banyak juga tuh anak-anak SMK saya yang masuk ke PCR. Saya sebut aja mereknya di sini ya Pak ya. Boleh. Terus saya ketemu sama teman saya di sini tuh namanya Zaidan sama Egi. Ya kalau nonton halo. Zaidan di Jakarta juga ya? Iya sama Pak. Zaidan sama Egi. Terus ya udah kita jalanin kan lombanya. Itu tanpa pembimbing. Pembimbing, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Coba aja gitu kan. Terus coba kerjain presentasi semuanya. Ternyata alhamdulillah dapat juara 1 di situ. Alhamdulillah dapat juara 1. Oke nih. Itu kan kayak itu sih baru 2 minggu Pak masuk. Baru 2 minggu. Cepat ya. Ya lumayan lah Pak. Head start soalnya. Ambisi ikut lomba tuh udah di 2 minggu awal itu ya. Terus dan ternyata
harapan saya sukses. Saya langsung dinotis sama salah satu dosen di sini, yang kedepannya akan jadi salah satu dosen yang paling membimbing saya di sini. Oke. Mau disebut namanya? Boleh lah disebut. Boleh lah ya, kita apresiasi lah. Ya, apresiasi. Silakan. Ya, ketemu sama Mr. J waktu itu. Ketemu sama Mr. J. Mr. J itu saya sempat cerita juga sama Mr. J setelah itu kayak kemarin tuh waktu saya baru datang sini, baru nyampe di sini dari nyampe di sini ngabarin Mr. J. Dia bilang kalau ya saya juga tuh awalnya tuh tahu Farhan karena dia menang lomba. Iya. Dan itu salah satu kabar yang lumayan gede karena baru 2 minggu masuk ada yang menang lomba dan gak ada yang tahu. Iya. Gitu. Dosen gak ada yang tahu, iya. prodi gak ada yang tahu gitu kan. Tahu udah bawa piala juara satu gitu kan. PCR. Betul. Waktu itu jabatan Mr. J kemahasiswaan. Kepala kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Otomatis prestasi dikasih tahu ke Mr. J. Iya, kan? Dikasih tahu. Ya udah. Terus akhirnya saya datang ke sana. Terus waktu itu masih ada pembagian jaket ini, Pak. Jaket apa tuh? Mahasiswa prestasi itu. Tahu gak sih? Oh iya. Ya, jaket yang ada tulisan mahasiswa prestasi Politeknik Kalteks Riau. Iya. Saya ngambil ke ruangan kemahasiswaan. Terus di situ pertama kali kenalan sama Mr. J. Kenalan, gitu kan. Dan ternyata setelah itu di kelas bahasa Inggris yang ngajar juga Mr. J. Ketemu lagi. Kebetulan selain di IT, saya juga punya minat di bidang public speaking. Terkhusus di bahasa Inggris. Gitu. Dan waktu SMK saya juga udah mulai tuh ikut kayak lomba-lomba pidato bahasa Inggris yang berbau-berbau itulah ke sana gitu kan, debate gitu. Oke. Dan waktu itu karena saya tahu Mr. J itu guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Jadi saya PDKT ke dia. Jadi maksud saya tuh gini, saya tahu kalau misalnya saya nunggu tuh kayaknya entah kapan-kapan gitu bakal dapat kesempatannya gitu. Jadi saya chat aja Mr. J-nya gitu. Sir, kira-kira saya Farhan dari kelas G20 TID. Ada nggak sih kira-kira lomba bahasa Inggris di sini? Gitu. Inisiatif jemput bola gitu kan, jemput bola. Itu bagian strategi juga tuh. Strategi. Itu salah satu bagian strateginya gitu. Karena saya ngerasa aduh kalau saya nunggu-nunggu nih bakal dapat enggak ya gitu kan. Yaudah saya bilang aja ke dia gitu. Oh ya ada Farhan, kita ada NPO. Itu di Semarang kalau nggak salah. Tapi itu masih COVID kan. Iya. COVID jadi kayak masih online. Udah. Berarti Mr. J responnya suportif lah. Dapat anak ketemu Farhan, baru kenal, inisiatif sini dia apresiasi lah. Oke lah kita bina, kita support. Terus yang cerita Semarang? Nah, terus di situ saya mulai training lah sama Mr. J, dilatih lah gimana caranya speech, gimana cara pidato, public speaking gitu-gitu. Tapi pertama kali di situ saya kalah, gagal tuh, gagal. Saya pikir kayak, aduh, ini berarti nih saya nih masih kurang nih kompetensinya gitu. Karena saya ngerasa waktu SMK saya udah keren banget, Pak, jujur aja gitu kan. Ini waktu SMK tuh udah kayak rasanya udah paling jago lah gitu. Ternyata ketika diadu ke kancah nasional gitu, ketemu yang lain politeknik gede-gede itu saya masih kurang tuh gitu kan. Saya langsung ngerasa kayak berarti saya belum beda nih dari orang lain gitu. Berarti saya masih itu kata kunci ya. Itu kata kuncinya gitu. Saya belum beda nih, berarti saya masih belum bisa bersaing gitu. Udah akhirnya saya coba-coba terus. Mulai dari situ berkembang lah ke lomba-lomba lainnya. Ada yang lomba bikin video kreatif di Malaysia, ada yang KMIPN, ada lumayan banyak lah lomba-lomba lainnya gitu. Dari situ mulainya. Gitu. Boleh tahu kayak apa Mr. J nge-coaching Farhan? Waduh. Mr. J itu tuh yang pastinya Mr. J tipe yang saya tahu ya, dia tipe orang yang ya bukan harus di jam kerja aja, bahkan di luar jam kerja pun dia mau dedikasi dan supportnya juga sangat-sangat besar untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen berkembang gitu. Betul. Gimana tuh? Satu hal yang pengen saya note dari Mr. J adalah ketika dia udah mulai put his heart into training a student gitu, dia bakal all out gitu, Pak. Gitu. Maksud tuh kayak bahkan saya pernah latihan di luar jam kerja, Sabtu Minggu datang ke kampus buat latihan gitu, dan itu disupervisi langsung sama dia, gitu. Dan strict rules sama dia gitu, strict rules. Waktu itu kayak kalau misalnya kamu udah komit untuk ikut ini, kamu jalanin. Saya bilang latihan hari ini ya kamu latihan hari ini. Saya nggak mau tahu. Gitu. Pokoknya kamu reserve gitu. Kayak gitu latihan sama dia. Tapi ya dengan style seperti itu berbuah hasil kan ya. Nah, dari disiplin dan komitmen seperti itu, nah itu yang bikin hasilnya seperti itu. Dosen-dosen PCR itu sebenarnya punya berbagai macam strategi. Kalau saya sering nyebutnya dia memaksa mahasiswa untuk belajar gitu, mengembangkan dirinya. Gimana caranya? Pak capek laporan banyak ini di luar jam kampus, Sabtu Minggu saya mau istirahat misalnya, ya nggak mau tahu pokoknya. Kalau udah komit kita bismillah mulai, komitmennya kita pegang ya. Apapun hasil akhirnya ya kita berjuang gitu. Kita berjuang betul. Nah, gitu sampai di situ. Ya,
Nah dari situ semester berapa baru membuahkan hasil lomba-lomba debat ini? Aduh, pertama kali itu semester 3 atau semester 4 gitu. Itu di mana? Di Padang. Di Padang. Saya ikut lagi lomba NPO tadi. Sama. Tahun berikutnya berarti? Tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Waktu itu udah nggak online lagi, udah offline. Udah offline. Dan lucunya waktu saya pertama kali ikut NPO itu bahkan saya nggak lolos ke babak lanjutan gitu Pak. Emang benar-benar di penyisihan gugur. Gitu. Ya udah, jadi saya ikutin lagi, kita latihan lagi, siang malam gitu kan. Terus ya udah tibalah hari H gitu. Nyampe di Padang, saya gugup banget waktu itu Pak gitu kan. Saya kayak aduh di depan kamera aja saya nih gagal nih. Gimana nih kalau ini gitu kan. Kalau yang offline-nya gimana gitu. Tapi alhamdulillah ternyata it's not that bad actually. Gak seburuk itu. Saya jalanin dan ternyata saya masuk final gitu. Dan itu final tuh dibagi 2 Pak. Ada yang novice kategori sama ada yang master kategori. Apa bedanya? Bedanya adalah kita waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 80-an peserta. Seluruh Indonesia. Dan 20 top 20 itu nomor 20 sampai 11-nya itu bakal di junior final. Yang master final itu tuh di 10 sampai 1. Itu ranking waktu babak penyisihan gitu. Waktu itu udah set the bar low gitu Pak gitu kan. Saya pikir kayak oke lah nggak apa-apa lah, yang penting harusnya setidaknya junior lah gitu kan. Ini soalnya ini 20 orang nih dari kan. 80 dari 80 ya kan. Sadi harusnya gitu kan. Ini seperempat nih gitu kan. Terus waktu malam itu pengumuman gitu kan, saya udahlah ini kalau dapat 20 udah gitu kan. Kayak gitu saya masih ingat banget tensionnya malam itu gitu kan. Ternyata saya dapat peringkat ke 5 atau 4 gitu Pak. Masuk yang master gitu kan. Saya kaget, waduh masuk master gitu kan. Awalnya saya senang Pak. Wih, berarti saya masuk master. Gimana ya finalnya? Kolam dengan ya analoginya kolam dengan ikan-ikan yang ganas-ganasnya di situ gitu kan. Yang dari tahun per tahun kemarin itu emang udah megang gitu kan. Kayak polter-polter gede contohnya kayak ada pens gitu kan. Ada masalah. Stay calm gitu kan, santai. Terus malam itu saya kan sama Mr. J itu penginapannya beda. Beda penginapan. Saya datang ke penginapannya Mr. J itu. Latihan sampai jam 2 pagi atau jam 3 lah kurang lebih gitu. Balik ke hotel tapi tetap gak bisa tidur. Karena paginya langsung jam 7 langsung final yang itu jalan. Terus ya udah saya baca-baca lagi tuh jam 5 gitu kan. Terus jam 7-nya udah saya bilang ya udahlah, whatever happens bismillah lah gitu kan. Sempet waktu speech itu saya sempat lupa gitu saya mau bilang apa. Cuman alhamdulillah tuh kayak saya udah dapet kayak semacam semacam bisa dibilang cara improve gitu. Improvisasi in gitu case kan. kalau lupa kayak tadi gitu. Udah saya play aja gitu, saya mainin aja gitu. Dan saya udah melakukan yang terbaik. Terserah hasilnya gitu kan. Nanti aja lah kita tunggu gitu kan. Itu speech berapa menit? 7 menit. 7 menit. 7 menit. Dan 7 menit paling panjang. 7 menit paling panjang dalam hidup saya. Yang lupa tadi di menit-menit keberapa rasanya? Itu ini Pak di tengah-tengah sih Pak. Di tengah-tengah masih ada setengah lagi. Masih ada setengah lagi tuh belum nyampe habis gitu, waktu itu kan. Dan waktu itu tuh tema speech-nya kalau nggak salah tuh, saya belum cerita nih soal tema-tema speech-nya. Iya, tema-temanya gimana? Waktu di penyisihan tuh saya speech-nya tentang pertama dia tuh ada 2 tuh babaknya. Ada instruction gitu, kayak bagaimana cara membuat sesuatu, atau kayak pokoknya instruction ya kayak bagaimana cara membuat sesuatu step by step. Nah bener step by step something gitu. Satu lagi tuh sama yang kayak situasi yang misalnya dibuat-buat, contohnya kayak lagi perpisahan wisuda, lagi ada karyawan yang mau resign terus saya disuruh kasih speech untuk karyawan itu gitu. Momen-momen tertentu lah dikasih. Betul. Waktu itu saya dapat yang instruction itu, saya ngajarin cara bikin jus. Bikin jus. Terus yang kedua tuh speech-nya tentang wisuda. Dan ini foresight dikit gitu ya ke depan ya. Speech saya waktu wisuda itu sangat terinspirasi dari speech yang saya bawain waktu itu. Pada lomba pertama saya gitu. Pertama itu. Ya, itu. Yang pertama kali saya menang ya maksudnya. Iya. Nah, yang finalnya itu tentang sosial media. Jadi tentang dampak sosial media dan bagaimana kita bisa membuat sosial media itu lebih ke arah positif dibanding negatif. Gitu. Ya,
overview-nya itu gitu. Kalau di lomba itu kita tahu temanya itu dikasih taunya pas kapan? Oh, oke. Kan lomba paginya tuh tadi jam 7-nya udah harus ikut itu. Kalau yang penyisihan itu dari lama. Udah dikasih tahu kayak dari sebulan yang lalu untuk penyisihan. Jadi kita prepare banget gitu. Oke. Kalau yang ini itu tuh dikasih tahu malam waktu waktu pengumuman itu. 20 yang 20 itu. lolos itu. Setelah diumumin terus langsung keluar temanya di gitu kan di situ terus udah ada orang namanya terus ada temanya tiba gitu. Temanya gitu. Jadi kita cuma punya waktu sekitar dari jam 11 malam sampai jam 7. Jam 7. Bahkan tadi saya mau nyebut kurang dari 24 jam, bahkan kurang dari 20 jam. Kurang dari 12 jam. Bahkan ya memang nggak bisa tidur ya seharusnya. Gak bisa tidur. Nggak ada cerita tidur tuh ya. Dan kita nggak tahu kan soalnya temanya bakal apa. Iya. Oke. So di hari H 7 menit selesai kelar. Sempat ngeblank di tengah. Selesai sudah lah. Udah sampai dong. Hasil. Nah, out of all odds saya dapat juara 2. Alhamdulillah. Dapat juara 2 dan saya kaget karena itu momen pertama saya punya lomba public speaking di kancah nasional. Levelnya nasional gitu dan saya bisa dapat juara 2 saya bersyukur banget, Pak. Gitu. Ya, walaupun mungkin memang enggak dapat juara 1 tapi untuk first try oke lah ya kan. Itu hitungannya nasional loh gitu. Nasional iya kan. Dari semua orang kita klaster dulu ya, semua perguruan tinggi yang ada mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaik mereka untuk ikut di kegiatan ini dalam bahasa Inggris se-Indonesia. Urutan Farhan nomor 2. Saya pikir itu bukan sesuatu yang kecil. Iya, alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah. Seperti itu. Pelajarannya ya disitulah ya. Apa yang sudah dikerjakan ya sama kayak connecting the dots tadi ya. Kayaknya mulai dari cerita Farhan ngontak Mr. J pertama kali, kemudian dengan beribu jam latihan di coaching sama Mr. J, buah pertamanya ya posisi 2 di nasional. Urut-urutannya seperti itu. Betul seperti itu. Oke. Menarik. Alhamdulillah. Kemudian itu tuh 2000 berapa berarti tuh? 2022 apa 2021? Antara itu. Antara itu ya. Antara itu. Oke. Dapatlah prestasi nasional pertama. Setelah itu. Iya. Kembali ke kampus, beraktivitas seperti biasa gitu kan. Itu setelah itu masih yang ke Medan. Setelah itu lagi ke Medan saya nggak pernah. Nggak ada ke Medan ya. Habis itu langsung sibuk persiapan yang ISMA bukan? Setelah itu ada lomba juga tuh yang di Malaysia yang Politeknik Mersing. Ngisi juga gitu. Sekaligus saya ngediriin Caltex Technoscientist di sela-sela itu. Itu yang mau saya tanya. Kenapa tiba-tiba ada Caltex Technoscientist ceritanya? Itu bermula ketika saya ISO, Pak. ISO. Saya kan sebagai mahasiswa baru saya antusias banget gitu ya. Kayak ini apa yang bisa saya ikutin di sini gitu kan. Oke, ada Ciser ya kan yang cyber security. Ada Putih ya kalau nggak salah Putih ya kan. Terus ada Cisco Net Rider semuanya gitu. Terus saya juga ngeliat salah satu profil lulusan itu salah satu jadi programmer. Pertanyaan saya kenapa nggak ada UKM programmer di sini? Gitu. Kenapa nggak ada UKM software development? Kenapa nggak ada yang ngarah ke sana gitu kan? Dan itu lucu menurut saya. Karena saya ngeliat tuh rata-rata lulusan tuh semuanya jadi itu gitu programmer gitu kan. Ada juga sih yang jaringan gitu kan. Cuman kita nggak ada wadah nih. Gitu nggak ada wadah. Ya udah, saya sesimpel itu sih Pak. Saya langsung kayak nge-gather teman-teman saya mulai dari circle-circle yang kecil dulu gitu. Teman-teman yang saya kenal, kita kumpulin, kita garap mahasiswa-mahasiswanya untuk masuk gitu kan pelan-pelan. Pertama jadi komunitas, terus setelah jadi komunitas ya kita build pelan-pelan sampai sekarang jadi UKM. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi ya kampus mewadahi itu dengan sangat baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah ya kalau seandainya ya kadang sering mahasiswanya semangat ini, tapi kan dalam jangka panjang tentu perlu komitmen juga dari kampus kan ya. Dan alhamdulillah setahu saya sampai sekarang masih sering anak-anak CTS itu minjam lab. Bahkan ketika saya masih jadi ketua jurusan ya dalam 1 bulan itu bolak-balik tuh berapa orang? 30 orang Pak meminjam lab. Mau ngapain? Ada yang belajar mobile Pak, ada yang belajar website. Dia dibagi apa aja ininya? Waktu awal saya masuk itu ada 3 Pak. 3 ya? 3, ada website, ada desktop, sama ada mobile waktu awal saya. Cuman seiring berkembangnya waktu dan berjalannya waktu gitu ya. Sekarang itu ada UI UX, ada bagian animasi juga. Jadi memang ya junior-junior saya did a good job lah untuk ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya kita tahu ya CTS itu ya saya tahunya Farhan, makanya kita ketemu di masjid waktu itu Farhan pakai baju ini apa lagi Farhan gitu. Ini Pak Caltex Technoscientist UKM yang mewadahi bidang-bidang programming lah ya. 3 bidang itu waktu itu. Ya masih
berlangsung sih, dan ya peminatnya lumayan banyak karena ya itu tadi, karena best kalau kita di IT kan, walaupun prodinya ada teknologi rekayasa komputer, ada sistem informasi, ada teknik informatika, pada dasarnya semuanya belajar programming dulu di awal kan ya. Setuju, Pak. Kita belajar website, mobile semuanya dapat, kemudian hal-hal seperti itu juga diajarkan. Jadi ya kita juga baru sadar ternyata, oh iya kok nggak ada UKM yang programming ya. Untung Farhan juga notice itu dan mau bergerak gitu. Baik, sekarang kita lanjut setelah itu. Yang ISMA kapan mulai ceritanya? ISMA itu tahun 2020, bentar Pak, saya lihat. 2022 ya? 2022. Oke. 2022 itu mulai proses seleksi. Proses seleksi. Itu saya masih ingat banget proses seleksinya tuh di semester 4 akhir. 4 akhir, oke. 4 akhir, jadi kayak tengah-tengah tahun, gitu tengah-tengah tahun. Tengah tahun. Saya waktu itu di coaching juga sama Mr. J. Masih lagi-lagi Mr. J. Tangan dinginnya Mr. J. Di coaching sama Mr. J. Ini generasi pertama ya yang ikut generasi ISMA ya, pertama, yang buka jalan program dari pemerintah, kita coba ikut ya. Betul. Terus di coaching mulai dari persiapan interviewnya, esainya, semuanya, yang benar-benar kita siapin. Dan oh iya saya lupa Pak. Dan saya masih inget tuh itu berbarengan sama NPO tadi Pak yang di Padang. Oh yang di Padang. Berbarengan. Oh berbarengan itu berbarengan juga ya. Iya berbarengan. Okay. Dan saya dapat pengumuman bahwa saya lolos ke tahap interview di ISMA itu sama dengan waktu pengumuman final yang tadi dapat juara 2 yang NPO tadi. Jadi sama-sama pada waktu yang sama. Oke. Terus setelah itu kita siapin untuk interviewnya. Saya masih ingat tuh saya di mobil travel mau pulang dari Padang ke Pekanbaru gitu kan. Terus ya udah interview itu. Sebelum interview kan ngumpulin esai dulu kan ya? Betul. Ya soalnya saya sempat lah jadi juri, tapi saya nggak boleh kasih tahu bahwa saya juri ISMA itu. Di PCR. Hanya beberapa orang yang tahu gitu. Kami beberapa dosen jadi juri. Juri untuk ISMA nasional itu Pak? Iya. Jadi ada beberapa dosen di PCR, kami apply, kemudian ya lagi-lagi sebenarnya info itu dari Mr. J sebenarnya. Jadi kami apply, tapi pada tahun itu kami nggak boleh kasih tahu bahwa kami juri karena nanti ada conflict of interest dan sebagainya. Betul. Jadi kami ngeliat aja, oh anak PCR ada nih, kami ikut senang gitu. Tapi kami nggak boleh kasih tahu, kami juga di dalam loh gitu. Iya. Jadi pada posisinya itu. Dan ya kalau nggak salah prosesnya dari Mr. J itu tiap prodi kan disuruh kirim kandidat-kandidat yang memenuhi ya istilahnya bahasa Inggrisnya paling oke gitu. Nanti dari situ Mr. J dan tim itu akan poles ngasih coaching dan seterusnya. Mulai dari esai sampai sampai akhir lah persiapan wawancara gitu. Ya alhamdulillah berapa orang waktu itu kita lulus? 7 ya? 7 for 7 betul. Oke. Dan itu tersebar kemana aja? Ada di Malaysia, ada di Eropa, specifically Jerman, ada di Turki, ada di Taiwan ya. Taiwan, kayaknya seingat saya itu sih Pak. Itu ya? Ya itu. Ya itu aja. Dan Farhan dapat yang di Jerman. Bareng sama anak TRK Ragil, benar. Yang saya tahu sangat berbeda dengan Farhan. Betul. Ya, Ragil yang saya kenal lah pokoknya. So berangkat ke Jermannya Berangkat di Jermannya bulan November 2022. Oke. Musim dingin dan itu sebelumnya tuh drama banget Pak. Karena ceritanya? Visanya telat lah. Ininya susah lah. Pokoknya itulah. Up and down-nya. Seru lah pokoknya. Seru. Dan mungkin kalau saya boleh ini dikit Pak. Waktu malam awalnya ISMA itu keluar pengumumannya gitu. Awalnya saya nggak lulus Pak. Oke. Iya, jadi saya kan bangun tuh jam berapa ya? Jam 3 atau gitu-gitu tuh. Keluar pengumumannya saya merah Pak, tidak lulus. Di grup orang udah heboh tuh. Udah heboh. Itu udah pada kayak selamat ya kayak ini ke Turki, selamat ya gini satu-satu gitu kan. Saya kayak aduh. Oke. Saya kayak udahlah nggak usah, matiin aja lah HP-nya, letakin aja gitu gitu kan. Terus saya langsung bilang ke Mr. J, "Sir, maaf ya Sir, saya udah berusaha sebisa mungkin gitu." Terus Mr. J bilang kayak gini. Dia bukan bilang kayak, "Ya nggak apa-apa Farhan, saya maklumi gitu." Dia bilang kayak apa gini. Responnya? "Coba kamu buka lagi, kamu refresh deh." Kata gitu. Oke, saya buka lagi. Dari merah tadi berubah jadi hijau. Oke. Gitu mungkin nggak tahu ya, mungkin karena loadnya lagi tinggi websitenya. Iya. Teknikal lah. Teknikal betul. Ada tombol, apakah Anda bersedia ikut mengikuti ISMA, ya dan tidak gitu. Saya pencet ya, terus terdaftar jadi anak ISMA. Alhamdulillah. Dan itu jam 5 pagi Pak. Saya langsung heboh di rumah Pak. Saya bangun orang tua saya, bangun gitu kan, adik-adik saya semuanya. Ya, saya bilang lulus ke Jerman, bla 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 gitu kan. Ya udah, gitu awalnya. Oke. Sebelumnya pernah ke luar negeri? Enggak. Itu pertama kali? Pertama kali. Paspor sebelumnya nggak punya berarti? Nggak punya. Waktu itulah diurus pertama kali. Waktu itulah pertama kali diurus, betul.
so spesial gitu. Berarti ya. Betul, so spesial. Oke. Berangkat November. Perjalanan ke Jerman, muter kemana berarti? Transit di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi, turun itu udah yakin belum? Oh, ini saya di sini loh sekarang, atau masih ngawang Pak, masih ngawang Pak sebenarnya Pak. Saya waktu nyampe di Abu Dhabi kan, nih Abu Dhabi nih, nggak Soekarno Hatta kayak gitu, kayak apa nggak penipuan? Apa nggak penipuan nih gitu kan? Saya benar-benar masih nggak percaya lah tiba gitu. Anak Rumbai. Betul kan? Anak Rumbai. Saya tinggal di Umban Sari atas ya dekat sini gitu kan. Nggak pernah keluar negeri sebelumnya gitu. Paspor juga baru dibikin gitu kan. Alhamdulillah saya bisa sampai tahu di Jerman gitu kan. Terus waktu pertama kali nyampe Jerman tuh, itu jam 6 pagi. 6 pagi. Belum keluar, matahari masih gelap banget pokoknya gitu. Gelap. Musim dingin ya. Musim malam dingin. lebih panjang ya. Betul Pak. Malam lebih panjang. Awalnya saya agak underestimate Pak. Saya tuh ngeliat di Google, cuman suhu 1-2 gitu kan. How bad can it be? Gitu kan. Oke. Jadi saya kayak dengan sombongnya gitu kan. Saya pikir udahlah pakai jaket ini aja lah. Saya punya jaket tipis gitu kan. Bisa nih gitu kan, yakin gitu kan bisa gitu kan. Ya udahlah, saya ambil bagasi, masih hangat dalam bandara tuh. Kebuka pintu bandaranya. Masya Allah. Dingin Pak, dingin, bener-bener dingin. Saya kayak bener-bener gimana rasanya? Saya bisa bilang rasanya kayak masuk freezer, tapi orang nggak pernah masuk freezer kan. Tapi intinya gitu, biar masuk freezer. Dingin itu kalau hujan logikanya kan kita bisa pakai payung. Bisa pakai payung. Nggak basah dong. Nggak basah. Cuman kalau udara dingin itu sembunyinya kemana gitu kan, nggak ada perlindungannya. Betul Pak. Selain jaket, sarung tangan gitu-gitu. Tutup kuping semuanya dipakai kan. Berapa orang waktu itu yang ke Jerman? Banyak Pak waktu itu Pak. Banyak ya rombongannya. Sekitar berapa ya? 40 mungkin ada. 40 dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh itu sama sampainya semuanya. Enggak, nah itu Pak, karena proses visanya ada yang telat, ada yang early gitu. Jadi ada yang duluan ke Jerman. Si Ragil contohnya, dia dari sebelum November malah. Akhir Oktober. Oh, nggak sampai ke Jermannya nggak bareng sama Ragil berarti ceritanya. Ragil itu akhir Oktober, saya nyampainya tanggal 25 November. Oh, saya pikir sepaket nyampainya. Enggak. Karena nasib visanya tadi rezeki betul masing-masing. Oke. Ragil nyampe duluan gitu. Tapi pas dingin pertama itu nggak salju. Nggak salju Pak. Waktu itu soalnya masih transisi dari fall ke winter. Masih belum ini masih belum terlalu ini. Oke. Dan berapa bulan di Jerman? Saya tuh sekitar 5 bulan lah Pak. 5 bulan? 5 bulan ada. Berat badan turun naik? Naik Pak. Naik Pak. Cocok berarti? Cocok Pak. Sebenarnya tuh alasannya naik itu sebenarnya simpel Pak, karena dingin Pak. Kita malas keluar gitu maksudnya gitu Pak. Jadi saya makan banyak. Makan banyak. Itu tuh peak suhunya itu gitu, itu nyampe kayak minus 15, minus 16 gitu. Dan ya dingin kan, jadi kita malas keluar salju gitu. Ya gitu sih Pak, kurang lebih. Momen pertama kali dapat salju? Saya ngerasa ini gimana ya Pak ya, masih surreal gitu rasanya Pak. Oke. Mirip, saya bisa bilang rasanya bener-bener mirip sama es serut Pak. Es serut. Mirip sama es serut gitu. Terus kalau dipijak tuh ternyata basah gitu Pak. Saya baru tahu, saya bener-bener kayak jadi ini namanya salju gitu. Ini namanya salju gitu kayak gitu. Ya. Rata-rata kalau kita yang di Asia yang nggak pernah dapat itu emang gitu sih respon. Tapi, saya sebenarnya punya satu cerita unik Pak yang pengen saya ceritain. Nah, ini boleh. Nanti ini dipotong teman-teman, di-upload ke TikTok. Nah, ini boleh ini. Boleh jadi highlight ya teman-teman. Jadi gini. Ya apa ceritanya? Saya tuh ke Jerman tuh 3 orang Pak. 3 orang pada batch itu. Iya. 2 di kampus saya, 1 lagi di saya lupa lagi nama daerahnya. Pokoknya beda. Jadi satu ini pergi sendiri, saya berdua sama teman saya. Ada tandem lah berdua. Berdua. Bisa kan sama yang satu lagi tadi. Terus kita tanya ke orang sekitar. Ini kalau mau ke, saya kan di Bad Honnef, nama ini kotanya Bad Honnef. Terus itu saya langsung nanya kan, kayak ini Bad Honnef gimana caranya ke sana gitu kan. Tapi mereka pada kayak nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Oh iya. Dan salah satu betul. negara yang seperti itu. Terus saya ternyata tuh ngelihat ada wifi airport. Jadi saya VC lah teman saya gitu kan. VC ini gimana sih cara beli tiketnya gini-gini darin. Oh kamu lewat counter ini terus gini gitu. Singkat cerita, kita kayak saya sama teman saya tuh kayak sweet gitu Pak. Ini siapa yang mau beli tiket gitu kan. Karena agak sulit gitu kan. Agak sulit kan. Akhirnya saya kalah dan saya yang beli tiketnya. Saya masuk ke counternya, saya beli. Teman saya bilang, jangan naik kereta yang ICE. ICE itu kayak kereta cepat itu Pak, yang kereta bullet train itu gitu. Harga lebih mahal pastinya. Lebih mahal pasti. Waktu itu ada sekitar 120 euro. Dan ada kereta lokal. Yang cuman 30 euro. Jauh ya. Jauh. Terus saya beli kereta lokal. Tapi mungkin karena saya masih jet lag dan masih bingung gitu kan, awang-awang gitu kan.
Saya beli tiket buat diri sendiri. Oke. Saya keluar, teman saya nanya, mana tiket buat saya? Lupa gitu kan. Ya udah kamu masuk aja beli gitu. Singkat cerita dia beli tiket ICE. Terpisahlah keretanya. Oke. Dipisah. Ya udahlah kita kayak udah aman-aman ya gitu kan. Iya. Yang ICE ini direct dari Frankfurt, saya mendarat di Frankfurt. Sampai ke Batu Nef langsung. Saya transit 2 kali. Transit itu artinya harus turun kereta lagi, nyambung kereta yang lain ya? Betul. Oke. 1 kali Pak, maaf. 1 kali. Turun di stasiun tertentu, terus naik lagi yang satu lagi. Ya. Oke. Terus udahlah saya kayak udah kuat-kuatin aja lah gitu kan. Belum ada paket internet, nggak ada wifi juga di kereta gitu kan. Masuk, bawa tiket gitu kan, duduk gitu kan. Saya duduk tuh mikir, mau dibawa kemana ya gitu kan. Saya nggak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Meleset kemana gitu kan. Saya nggak tahu soalnya gitu kan. Terus ya udah saya tanya sama si siapa namanya tuh, kayak pramugarinya gitu. Oh iya bener ini ke Bad Honnef gitu. Nah kebetulan saya ketemu sama orang Swiss yang kebetulan kuliah di Jerman juga. Dia bisa bahasa Inggris dan saya ditolongin sama dia. Jadi selama perjalanan itu saya dibarengin sama dia. Sampai di tempat transit dia turun di situ ternyata. Saya mesti turun kan. Saya nggak bisa Pak waktu itu Pak baca tiketnya. Saya sempat Duolingo lah belajar Jerman gitu. Cuman nggak sejauh itu juga gitu kan. Mau lanjut transitnya kereta yang mana? Stasiun berapa gitu kan. Saya tanya orang, mereka bilang saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Saya posisinya cuma pakai jaket Indonesia, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai scarf, itu bener cuma jaket doang gitu. Terus mereka bilang, oh ini di platform nomor 5, berangkat 5 menit lagi. Saya bawa koper tuh kurang lebih 30 kilo Pak. Udah saya lari-lari kan, lari, nyampe di keretanya gitu kan. Sampai di keretanya saya jalan lagi. Di tengah jalan tiba-tiba keretanya berhenti, orang semua turun. Saya sendiri. Apa cerita ini? Dia bikin announcement dalam bahasa Jerman. Apalah katanya gitu kan. Ini kenapa ya? Apakah aku harus turun? Apa tidak gitu kan? Soalnya Pak bener-bener di tengah rel Pak turunnya tuh Pak. Jadi nggak ada station, nggak ada landmark gitu Pak. Aneh Pak, saya kayak aduh ini kenapa gitu kan? Pada turun. Terus datang pramugarinya. Dia marah-marah ke saya. Pakai bahasa Jerman lah intinya gitu kan. Terus setelah itu dia bilang, get off katanya gitu. Turunlah saya. Berangkat keretanya Pak. Saya di tengah antah berantah tuh. Saya nggak tahu saya di mana, jam berapa, gitu. Saya nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu. Ternyata transit, tapi di tengah-tengah rel Pak. Biasanya kan transit seharusnya stasiun ada. Saya positif mungkin waktu itu mungkin ada kayak difficulties di keretanya rusak atau butuh apa gitu, jadi kayak mesti diturunin orang-orangnya. Cuman lucunya orang-orang yang turun tadi itu nggak kelihatan gitu, tinggal saya sendiri gitu kan. Terus datang kereta lain, terus saya diangkut. Saya nggak tahu cara buka pintu kereta di Jerman. Iya, kan posisinya seharusnya agak lebih tinggi agak lebih tinggi gitu kan. Kan terus kayak kita naik liar. Iya gitu. Kan? Iya Pak terus? Gitu. Terus kondekturnya tuh keluar kepalanya, marah-marah. Saya bilang gini, kayak cepet lah masuk gitu kan. Saya kayak panik gitu kan, cepet-cepet nggak kebuka gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya masuk gitu. Terus saya masuk, saya udah kayak aduh capek gitu kan. Gini kali lah gitu. Rumbai kayaknya gak selesai inilah gitu. Masuk gitu kan. Terus akhirnya saya ketemu sama nenek-nenek gitu, ibu tua. Terus dia jelasin, oh ya kamu emang benar-benar ke arah ini. Kamu dari mana? Gini-gini kita cerita-cerita. At least saya dapat ya ada teman cerita lah ya, gitu kan. Lumayan tenang lah ternyata. Betul. Masih on track, masih di jalur yang benar. Di jalur benar gitu kan. Saya tuh nyampe 4 jam setelah mendarat ke situ. Saya nyampe, teman saya nanya, kamu lama banget sih kata gitu kan. Saya kayak udahlah gak usah dibahas dulu gitu kan. Yang penting sampai aja gitu kan. Soalnya yang kelas itu cuma 1 jam Pak. Oke, iyalah. Dengan harga yang 1 jam banding 4 jam 30 euro dibanding 120 ya segitulah gitu kan. Oke. Akhirnya saya baru nyampe di Bad Honnef. Gitu. Dari stasiun tadi ke kampus? Enggak, deket cuman 10 menit. 10 menit. Bad Honnef itu enggak kota yang besar Pak. Dia cuman kota kecil di countryside gitu. Di pinggir sungai namanya Rhine River. Terus di situ kuliah apa aja? Ngapain aja kalau anak kuliahnya gimana pilihannya? Kuliahnya itu ada beberapa paket gitu Pak. Awalnya, tapi ternyata kita sampai di situ ternyata lebih digeneralisir ternyata gitu. Kita belajar tentang, awalnya saya gini Pak. Saya waktu itu daftar terus ketemu matkulnya. Ini saya udah belajar nih, saya bilang gitu. Kayak algoritma, di PCR udah gitu kan, algoritma terus gini. Terus saya kayak aduh, saya jauh-jauh ke Jerman ngapain sih belajar hal yang sama gitu kan.
Tapi ternyata setelah saya ikutin kelasnya Pak, beda Pak. Apa ibaratnya gini Pak, misalnya ini 1 semester kita belajar dari A sampai F. Oke. Mereka 1 semester itu belajarnya dari A sampai Z Pak. Jadi benar-benar compact dan fast paced banget gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tuh materinya, misalnya kita bahas algoritma gitu, mulai dari variabel gitu kan, nyampe if else gitu, mereka udah nyampe ke algoritma yang benar-benar implementatif. Implementatif. Menyelesaikan masalah gitu. Dan ternyata saya belajar banyak dari situ. Gitu. Harus pandai-pandai lah ngikutin pace orang itu. Tapi kelas bahasa Inggris. Gabung sama orang-orang situ yang kuliah reguler gitu. Kita disisipkan atau dibikinin kelas khusus? Gabung. Dan emang karena itu kampus internasional, jadi saya ketemu teman-teman dari berbagai macam negara juga. So, perjalanan di situ sampai bulan berapa balik? Bulan April sampai di sini. Ya pastinya di PCR ya, komitmen kalau MBKM itu kan kita mata kuliah di rekognisi semua kan ya, termasuk ya seharusnya saya ketemu Farhan di teori PCD, cuman sepanjang semester saya selalu ngabsen tuh, selalu diingatin sama teman-teman Farhan, ISMA Pak, oh iya. Sampai terakhir kan ya kita komunikasi untuk rekognisi nilai kan ya, udah beres cerita yang itu. Jadi alumni ISMA. Apa spesialnya jadi alumni itu? Spesialnya? Iya. Apa yang paling mahal dari pengalaman itu? Yang mahal dari pengalaman itu adalah saya bisa bilang, yang bisa di-note dari pengalaman itu sebenarnya bukan belajar oke. Tapi then again di Indonesia juga saya belajar gitu. Jadi apa yang jadi pengalaman utamanya adalah berbaur dengan orang-orang di sana. Nyobain kultur baru. Nyobain bahasa baru. Ternyata pengalaman ketika kita berada di luar negeri itu tuh lebih berharga daripada pelajaran-pelajaran teoretikal yang saya rasakan di situ. Gitu. Karena gini Pak, waktu sebelum saya masuk ISMA, saya bukan orang yang sebenarnya itu gampang bersosialisasi. Gini, saya bisa public speaking. Tapi ketika terjadi komunikasi one v one gitu kan, atau kayak yang tibanya itu kayak nggak lebih dari 3 orang gitu, saya masih sulit Pak. Gitu. Nah dengan ISMA itu saya memberanikan diri, bertanya dengan orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, bahkan dengan perbedaan bahasa saya coba berkomunikasi. Itu yang bikin confidence saya terbangun. Itu yang terasa mahal dari situ. Itu benar-benar terasa efeknya sampai sekarang. Versi Farhan sebelum ISMA dengan Farhan setelah ISMA, itulah yang didapatkan dari situ. Benar. Ya, alhamdulillah lah ya. Pengalaman perdana dengan segala macam cerita lucu, cerita ininya dari ISMA. Kembali ke kampus, PA bikin apa Farhan? Saya bikin aplikasi untuk nge-track karbon dioksida, Pak. Emisi karbon. Kenapa itu bisa muncul? Ceritanya. Awalnya tuh karena saya ngerasa gini Pak. Ini nyambung dengan Pilmapres Pak sebenarnya. Karena proyek PA saya dengan apa yang saya kerjakan di Pilmapres itu sama. Awalnya tuh karena saya ngerasa, saya kan punya mobil di rumah Pak. Ada mobil, ada motor juga gitu. Tiap hari tuh ibu saya ngantar adik-adik. Ada 2 adik saya. Pakai motor di waktu yang sama tapi tujuan yang berbeda gitu. Terus bapak saya pergi kerja pakai mobil gitu. Pulang pergi. Aduh. Ini emisi karbonnya berapa? Tiba-tiba aja gitu Pak, kepikiran gitu. Tiba-tiba aja gitu kepikiran gitu kan. Karena saya kan emang cari DPI ini gitu kan. Ini berapa ya emisi karbonnya gitu. Terus saya mulai riset gitu. Ternyata emisi karbon itu nggak cuma terpapar dari kendaraan bermotor doang gitu. Dari mulai kita hidup semuanya. Gitu. Listrik, masak semuanya. Semuanya itu tuh ada emisi karbonnya gitu. Jadi ya dari situ saya tergerak tuh. Supaya kita bisa mengurangi emisi karbon harus kita ukur. Dari situlah mencari topik PA-nya itu. Betul. Sifat yang ya sesuatu hal studi kasus yang sifatnya personal gitu ya. Betul. Ya perjalanan ya seperti tadi yang saya bacain tadi dari satu cerita tadi ya, connecting the dots itu ya pikiran kita tidak dirancang untuk kita dots ke depannya mau seperti apa, tapi setelah di titik ini baru kita sadar ternyata puzzle by puzzle itu titik by titik itu terhubung ke belakang. Betul. Mulai dari cerita tadi semangat untuk menjadi sedikit lebih beda dibanding sedikit lebih baik sehingga orang bisa notice, membuka banyak kesempatan. Ya bahkan ada failure tadi ya, kegagalan tadi di situ, dan Farhan menyikapinya dengan sangat-sangat baik kalau menurut saya tadi, sehingga berbuah hasil ya prestasi yang juara 2 tadi. Dan itu juga pada kesempatan yang sama interaksi dukungan dari kampus untuk semua semangat dan energi yang Farhan luangkan untuk diri Farhan dan ngajak teman-teman yang lain di CTS tadi. Nah itu menurut saya
titik-titik itulah yang membangun Farhan kondisi yang sekarang kan ya. Betul. Sampai ya saat ini bekerja di Openway, dan saya tahu juga beberapa cerita dari Farhan yang menjadi anak politeknik pertama di perusahaan tersebut. Betul. Sepertinya mudah-mudahan ya kita bisa membuka jalan juga teman-teman atau adik-adik alumni yang akan jadi alumni nanti, bahkan ada program intern ya di situ. Betul. Bisa join ke situ gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita bikin dot by dots-nya. Tapi yang satu menarik tadi yang di awal Farhan bilang tadi, Farhan memang punya plan gitu. Itu cukup menarik bagi saya karena ya dari yang saya baca, dari yang saya tahu juga, kita bisa merencanakan sesuatu itu ya setidak-tidaknya menurut hukum yang di buku The Secret itu, apa yang kita bayangkan kalau bisa dengan sangat-sangat jelas, kalau bisa hampir-hampir itu terjadi, maka the law of attraction pernah dengar nggak? Belum Pak, boleh jelasin Pak? Jadi menurut buku The Secret itu, kalau kita bisa bayangkan impian kita itu sejelas-jelasnya, warnanya, baunya, bentuknya kayak apa, maka menurut isi buku itu ya itu hampir akan benar-benar terjadi. Betul. Jadi tadi Farhan di SMK udah tahu tuh roadmap-nya mau seperti apa. Kemudian dari situ Farhan bikin plan, tahu harus menjadi sesuatu biar orang bisa ingat dan membuka banyak kesempatan, mengatasi banyak kegagalan. Mungkin saya pikir nggak cuma satu itu aja tadi kan. Banyak, Pak. Pastinya banyak yang harus disikapi dengan baik. Kesempatan terakhir misalnya kita mau selesai nih podcastnya. Kalau Farhan bisa menyampaikan untuk adik-adik kira-kira seperti itu, atau saya bikin sederhana, Farhan yang sekarang mau nyampaikan sesuatu untuk Farhan yang sedang di semester 1 waktu itu. Oke. Apa nasihat terbaik yang mau dikasih? Nasihat terbaik yang mau dikasih? Iya. Jangan pernah ragu untuk ngambil kesempatan gitu. Mungkin kita nggak tahu outcome-nya seperti apa, tapi terlepas outcome-nya seperti apa, dicobain aja dulu. Gitu. Nanti pasti bakal ada path-nya sendiri. Oke. Gitu, betul. Tapi berani untuk mencoba itu berani untuk mencoba. Dan kalau misalnya memang gagal, jangan pernah di forfeit mimpinya. Gitu. Kayak misalnya nih pengen keluar negeri, gagal nih gitu. Ya kan jalan keluar negeri gak cuma satu itu, jalan lainnya. Dicoba aja terus. Beranian untuk mencoba ya, tapi setidaknya berhasil atau tidak berhasilnya nanti kita bahas. Nanti aja kita bahas. Tapi setidaknya kita sudah berani untuk mencoba. Betul. Oke. Menarik Farhan. Mungkin itu nasihat juga untuk saya. Pada kesempatan ini ya, saya mewakili kampus. Terima kasih banyak Farhan sudah berkenan untuk menghadiri acara ini, acara podcast kita ini. Sharing, mungkin ya hubungan baik ini saya harapkan tetap kita jaga, online ataupun offline. Misalnya ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa Farhan buka untuk kampus, kami akan sangat senang sekali. Kalau Farhan mau sharing, baik yang teknikal ataupun yang non-teknikal mungkin, pengalaman-pengalaman itu. Kampus sangat-sangat terbuka sekali dan kami bangga sekali dengan capaian-capaian Farhan. Alhamdulillah. Plan setelah ini apa lagi? Wow, banyak sih kalau kita ya? Nanti mulai jadi podcast baru lagi nih kalau itu. Lagi-lagi itu udah jadi roadmap lagi satu. Iya, jadi roadmap lagi, udah disiapin. Kebiasaan itu cuma dipertahankan. Oke, makasih Farhan atas waktunya. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti dan mendengarkan apa yang kami obrolkan. Silakan dipilih-pilih. Ya mudah-mudahan saya harapkan bermanfaat semua dari Bang Farhan, apa yang diceritakannya, pengalamannya sewaktu kuliah sampai dia ada di posisi sekarang. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dan kami obrolin tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.